Rizky Ridho resmi bergabung ke Persija Jakarta. Tentu dengan kedatangan Rizky Ridho ini akan memperkuat komposisi tim yang dibangun oleh Thomas Doll. Nah, di awal opening video ini tadi itu merupakan aksi yang ditampilkan oleh Rizky Ridho di atas lapangan bersama Indonesia U22. Dari penjaga gawang memberikan bola ke Rizky Ridho, drive sedikit, kemudian memberikan umpan progresif vertikal direct ke depan menuju Hoki Caraka. Hoki Caraka pun dengan hoki mampu memberikan assist ke Beckham Putra dan tercipta gol. Lalu aku komparasikan seperti klip awal tadi teman-teman dengan back Persija Jakarta. Salah satunya Ferrari. Ferrari pun ia sangat menonjol melakukan umpan-umpan vertikal direct pada saat melawan PSS Sleman. Tapi aku tidak dalam kapasitas untuk membandingkan siapakah yang lebih bagus, siapakah yang akan menjadi starting 11 di Persija Jakarta khususnya di bagian lini belakang. Apakah Ferrari, Rizky Ridho, Hansa Munyama, Kudela, ataupun back Persija lainnya. Tetapi bagaimana penilaian tim ofisial dari Persija Jakarta ini dalam merekrut seorang pemain? Oke, nantilah kita bahas ya teman-teman. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu, 1 tahun ataupun 8-10 bulan yang lalu teman-teman, aku sempat berbicara di salah satu forum, lebih tepatnya di Twitter Space. Forum tersebut ya forum pendukungnya Persija Jakarta, dan kebetulan hadir juga yang berbicara Ketua Umum Jackmania, yaitu Mas Diki Sumarno. Banyak poin-poin yang beliau sampaikan dan banyak poin-poin yang disampaikan oleh teman-teman pendukung Persija lainnya. Dan salah satu poin yang aku sampaikan tentang 3 back yang dimainkan oleh Thomas Doll bersama Persija Jakarta. Dan aku menganalogikan saat itu teman-teman dengan apa yang dilakukan Chelsea dengan pola 3 backnya yang 1 tahun yang lalu masih prime-nya, masih bagus-bagusnya. Ya walaupun ya kalau kita bicara sekarang pada saat video ini diunggah, Chelsea permainannya sangat-sangat menurun drastis. Tetapi pada saat prime-nya 3 backnya luar biasa. Salah satu yang dilihat orang ketika menonton Chelsea ya 3 backnya di belakang. Bagaimana 3 pemain di belakang Chelsea itu pada saat build up dilakukan oleh pemain Chelsea itu dari sisi memprogresikan bola, dari sisi kapan harus bisa dengan cepat memberikan bola ke depan, tidak hanya memberikan passing aman di daerah permainan sendiri. Itu sangat proper. Aku menganalogikan, kebetulan di forum itu Mas Diki selaku Ketua Umum Jackmania, kalau misalnya di luar, kalau aku nggak salah ya teman-teman, kalau salah ralat, Mas Diki Sumarno pendukungnya Chelsea. Jadi relate itu, masuk apa yang aku sampaikan. Karena Mas Diki pun pasti selaku pendukung Chelsea memahami 3 back dari Chelsea bagaimana kinerjanya di atas lapangan. Dan aku tarik apa yang dilakukan Chelsea ketika prime-nya dengan 3 backnya dengan Persija Jakarta bersama Thomas Doll. Nah, bagi aku di awal musim sampai ya sekarang pun lah ya, ada beberapa momen 3 back Persija Jakarta dari sisi untuk memprogresikan bola ke depan, sirkulasikan bola ke depan, momentumnya itu nggak begitu tepat, ataupun lebih bagusnya lah bahasa halusnya teman-teman, harusnya bisa lebih baik. Ya tentu kalau kita bandingkan di awal musim sama sampai di akhir musim, meningkatnya luar biasa. Ferrari itu sebelum menjadi buah bibir sekarang ini teman-teman, di Twitter udah aku bahas khusus tentang Ferrari, bagaimana ya ini akan menjadi salah satu aset bagus Persija Jakarta, dan itu luar biasa kita lihat sekarang Ferrari. Hansamu Kudela. Nah, kita tarik nih dengan Rizky Ridho didatangkan. Secara tipikal kita lihat Rizky Ridho dengan pola 3 back itu ia mainkan bersama Coach Sintayong. Pola 3 back. Pola 4 back di belakang pun Rizky Ridho itu mainkan bersama Coach Sintayong. Terakhir Rizky Ridho dengan pola 4 back mainkan dengan Coach Indra Sapri. Di Persebaya pun 4 back Rizky Ridho hafal. Ketika main 3 back menjadi back tengah sebelah kanan, oke.
Back tengah sebelah kiri, oke. Jadi dengan sistem Thomas Doll bersama Persija ini, tentu perekrutan dari Rizky Ridho ini dilihat dari segala aspek. Bagaimana kita bisa melihat pemain tersebut bagus, ideal, dan cocok kita rekrut untuk bergabung ke tim yang kita punya? Tentu aku nggak mau sok tahu. Pasti ya, staf official dari Persija Jakarta melakukan hal lebih detail, bahkan ya lebih dalam untuk bagaimana melihat pemain tersebut cocok enggak kepada skuad Persija Jakarta. Tetapi ini dasar-dasarnya dulu, ada dua hal. Yang pertama kualitatif, kita lihat di atas lapangan. Misalnya teman-teman menonton di lapangan, langsung lihat datang ke stadion, oh bagus nih, ataupun dari televisi, oh oke nih pemain. Itu berdasarkan kualitatif, parameternya itu nggak ada, kita lihat hanya pakai dua bola mata kita. Lalu yang kedua, kuantitatif, ini dengan data-data. Jadi kalau kita merekrut pemain, mencari pemain, alangkah dipadukan dengan dua hal, kualitatif dengan apa yang sudah kita lihat, dan kuantitatif, data-data. Meskipun ya mungkin ada sebagian dari penonton ini ataupun pecinta sepak bola kita nggak suka sama data, tetapi suka tidak suka itu di Eropa teman-teman, di Liga Inggris itu selalu dikombin dalam setiap mengambil keputusan dengan data. Ya, tapi aku tetap menghormati banyak orang-orang tetap di Indonesia yang tidak suka dengan data. Aku hormati teman-teman, tetapi kita bicara di klub levelnya profesional, data itu nggak bisa dipisahkan. Kita tarik lagi Rizky Ridho, dan aku yakin dengan kedatangan Rizky Ridho ini akan memperkuat prinsip lah ya permainan dari Thomas Doll bersama Persija Jakarta. Tapi aku merasa situasi ini cukup menarik. Kenapa? Karena pada saat aku melihat beberapa komentar netizen di postingan pada saat Persija Jakarta memperkenalkan Rizky Ridho, tak sedikit ada komentar ketika pemain Persebaya Surabaya pergi dari Persebaya Surabaya main di tim lain, itu performanya akan menurun. Meskipun itu bisa diperdebatkan, itu salah satu komentar netizen ya teman-teman. Ada juga pemain Persebaya pergi ke tim lain, bagus dia, tapi itu pendapat kita hormati. Di samping itu, kita pun harus memahami Persija Jakarta ini tim besar, gede. Ketika kita bicara tim besar, itu harapannya dari supporter besar, tinggi, itu wajar, itu maklum kita. Kita lihat contoh di Barcelona, di Real Madrid, di Man United, di Man City, Chelsea, tim-tim besar lah. Kalau bisa juara, harapan dari supporternya. Sayangnya, setiap kompetisi domestik itu juara cuma satu. Kalau kita tanya semua tim-tim yang ikut bermain, bertarung di suatu kompetisi, ingin semua juara, tapi nggak mungkin, cuman bisa satu juara. Nah, kita tarik nih, ini akan menjadi salah satu ujian juga bagi mentalnya Rizky Ridho. Dengan harapan banyak dari pendukung Persija Jakarta, apa kuat Rizky Ridho mengelola mentalnya? Kalau nggak kuat, Rizky Ridho performanya nggak akan bisa sesuai dengan yang biasanya kita lihat Rizky Ridho di atas lapangan. Tapi itu kan salah satu asumsi. Harapan kita semua, ya Rizky Ridho bisa menampilkan sesuatu yang diinginkan seperti apa yang dilihat oleh Thomas Doll dan staf official dari Persija Jakarta saat melakukan talent scout ataupun melihat secara lebih dalam bagaimana permainan Rizky Ridho selama ini di Liga Indonesia ataupun Timnas Indonesia. Di sesi wawancara bersama Persija TV, Rizky Ridho ada salah satu statement yang cukup menarik yang disampaikan Rizky Ridho. Kedatangannya ke Persija ini salah satunya efek dari Thomas Doll, dan yang kedua ini bagi aku bagus banget. Kenapa gabung ke Persija Jakarta? Agar dapat ilmu main bola secara lebih baik. Aku bukan katakan sebelumnya nggak baik ya, udah baik. Main bola yang baik, yang benar itu seperti apa? Ini aku ambil salah satu pernyataan yang disampaikan oleh Yanto Basna, ex Timnas Indonesia yang pernah main di Liga Thailand dan Liga Indonesia. Jadi dia bandingkan apa perbedaan Liga Thailand dengan Liga Indonesia. Kalau Liga Thailand itu bermain sepak bola yang benar,
Sepak bola yang benar itu bagaimana? Passing, kontrol, taktiknya bagus. Di Indonesia long pass, long pass, long pass, long pass ke depan. Tunggu aja. Itu disampaikan oleh Yanto Basna kurang lebih 6 ataupun 8 bulan yang lalu. Artinya, kalau kita tarik lah ya dari persepsinya Yanto Basna bagaimana bermain sepak bola yang baik dan benar itu, tentu Rizky Ridho ingin meningkatkan 3 hal tadi. Passingnya dia tingkatkan, kontrolnya dia tingkatkan, walaupun 2 ini harusnya dibina sejak usia dini, teman-teman, pembinaan usia muda. Kemudian yang ketiga penting, taktik. Taktik ini didapat oleh Rizky Ridho dari siapa? Dari pelatih yang nggak kaleng-kaleng, Thomas Doll. Karena apa? Pemain berkualitas itu dilahirkan juga dari pelatih-pelatih yang berkualitas. Oke, mungkin sampai sini aja teman-teman videonya. Semoga teman-teman suka. Kita lihatlah nanti bagaimana Persija Jakarta bersama Thomas Doll di musim depan ataupun di pre-season yang akan dilakukan Thomas Doll ke depannya. Apakah tetap akan menggunakan pola 3 back terus menerus? Apakah akan melakukan improvisasi dengan pakai 4 back atau bagaimana? Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Kalau suka teman-teman video ini, udah tahu apa yang harus teman-teman lakukan. Bye.